Tema khotbah saya juga melanjutkan mengenai kebenaran yang juga terambil dari tema tahunan kita di Yesaya 61. Jadi bicara tentang kebenaran. Kalau kita ada di dalam kebenaran, kita melekat kepada Tuhan, itu pasti ada kalau ada sesuatu roh di dalam kita itu, Tuhan Yesus sendiri, itu membuat kita tuh mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, saudara-saudara kekasih. Maka diikuti kebenaran dan rasa syukur. Itulah tema yang saya berikan. Saya tadinya berhari-hari saya baca, saya tidak mendapatkan apa-apa yang mana. Baru dapat saya itu hari Sabtu pagi ketika saya duduk di balkon sendirian dengan Alkitab. Saya berdoa dan Tuhan berikan ini semuanya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dalam kondisi apapun, kita nggak perlu takut, kita tidak perlu gelisah. Di dalam Dia itu ada kemerdekaan. Apapun yang kita hadapi, tantangan, seolah-olah orang tidak mampu menghadapinya. Tapi bersama dengan Tuhan, itu yang dikatakan damai sejahtera itu melampaui segala akal pikiran manusia. Ya saudara-saudara. Kebenaran dan rasa syukur itu tema yang saya berikan. Dan Sensen mungkin udah bisa tanyakan. Ya. Jadi begitu saya mendapatkan langsung, saya catat, saya ketik ya saudara, saya coba masuk ke PowerPoint, sempat saya mengalami kesulitan, tapi saya terus berusaha karena anak-anak enggak dekat saya, enggak ada, mereka sedang pergi, cucu saya juga enggak ada. Nah, dan saya kebetulan tidak di kesehatan, tapi disinilah bersama dengan Tuhan. Maka jangan pernah kita tuh menjauh dari Tuhan. Kebenaran dan rasa syukur itu. Saudara, orang untuk hidup dalam kebenaran itu berarti kita hidup tanpa kepalsuan, kita hidup tanpa manipulasi. Hidup dalam kebenaran berarti kita hidup jujur, ya saudara. Apalagi sekarang dengan adanya COVID, kita mau belanja aja itu ada yang peduli lindung ya. Seringkali kadang-kadang kita stuck nggak bisa masuk dan kita lama. Ada sih orang yang terus terobos masuk tapi kita enggak. Kita berusaha kecuali setelah tidak bisa karena oleh signal, karena kita ini udah tua. Suami saya dengan rambut putihnya, udah kita disuruh masuk. Seperti itu. Bagaimana kita hidup, kita mau jujur. Dan dengan bagaimana pemerintah sudah memberikan jalan dan apa yang harus kita ikuti, lakukan aja, saudara. Disinilah saya melihat ketika sesuatu terjadi yang kita tidak tahu tadinya bahwa COVID itu menjadi satu pandemi yang luar biasa. Ketika seperti itu, tantangan itu begitu luar biasa datang. Bahkan sakit pun, ya saudara. Kita tidak ada harapan lain selain daripada kita fokus kepada Dia. Melekat kepada Dia. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Itu yang luar biasa.
dan kita mendengar tahu-tahu banyak orang yang bergelimpangan, ya maksudnya banyak orang yang meninggal, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya hanya mengatakan Tuhan, kehidupan dan kematian itu semua ada di tangan Tuhan. Mari kita investasikan di surga dengan perbuatan kita, perkataan kita, kelakuan kita, mencintai Tuhan, dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita dipanggil, kita dipilih dari sekian banyak orang. Tetaplah kita teguh, kuat, ya saudara. Tanpa dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang banyak orang mengalami kondisi yang begitu stres. Tetapi saya selalu katakan kalau mereka konseling, mereka datang, kadang-kadang datang ya. Kalau datang ke rumah saya benar protokol penuh banget ya saudara. Maksudnya ngikutin apa yang Presiden katakan. Sampai orang masuk rumah saya benar dari ujung kepala sampai ujung kaki pasti mereka akan kita semprot. Saya tidak menutup rumah saya, tapi saya terus terbuka bagi mereka yang membutuhkan. Nah, banyak saya hadapi orang-orang yang mengalami frustrasi. Saya katakan, kamu harus tenang, hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kita melekat, ya banyaknya mengakui aku tuh sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita datang. Tuhan tidak pernah membiarkan atau mengusir saudara atau membuang saudara atau memecat saudara dari kerajaan Allah. Enggak ada. Dia Allah yang begitu baik ya saudara. Maka saya katakan, melekat kepada dia, tinggal dalam firman-Nya, jalan itu pasti terbuka ya saudara. Nah, maaf sebentar saya matiin ini telepon. Jadi firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak ada saudara buku yang bisa menyatakan ini. Hanya dia, maka saya selalu, oh my dear Father, Aba Bapa, Engkau yang kukasihi, kucintai, dan kuhidup di dalam Engkau. Saudara, di situ kita rasa damai, di situ kita rasa tenang. Walaupun dunia rasanya kacau, ya saudara. Dan kita menghadapi kadang-kadang air mata kita bisa keluar. Tapi disitulah kita merasakan bagaimana Bapa, Aba ini memeluk kita, meneduhkan kita. Memberi kita kekuatan, memberi kita semangat, saudara. Maka saya selalu, ya Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kehidupan kita di bumi ini, banyak masalah yang dihadapi oleh semua orang. Kalau kita mau tenang adalah kita melekat kepada Dia. Maka roh kebenaran itu akan masuk di dalam kehidupan kita, akan menuntun seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengatasi segala hal, segala perkara, tantangan apapun. Kita hanya mampu bersama dengan Dia. Dalam diri Allah itu Dia adalah kebenaran yang sejati ya saudara. Memang disadari bahwa sebagai manusia yang sering kali jatuh karena kelemahannya, mempraktekkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ya saudara, banyak yang konseling kepada saya, dia mengatakan, tapi begini Bu, saya katakan, pokoknya lakukan firman. Semua itu akan selesai. Ada yang istri langsung diceraikan oleh suami. Saya katakan, kamu kan tidak mau cerai. Kamu punya anak. Ya saudara, saya katakan.
Iya, tapi anak saya sepertinya udah memihak kepada bapaknya. Disitulah attention Anda itu kepada anakmu. Apapun, dia bisa bentak-bentak saya, Bu. Kamu doa, minta kasih daripada Tuhan. Minta Tuhan buka hati daripada anak ini. Saudara, bagaimana seorang ibu yang anaknya untuk melawan kepada dia. Ayahnya yang berusaha meninggalkan rumah tangga. Saya katakan tidak ada cara lain yaitu berdoa. Karena saya pun pernah menghadapi waktu-waktu seperti itu. Saya hanya berdoa, hanya Tuhan yang sanggup pulihkan semuanya. Berapa lama? Itu tergantung Tuhan. Waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Saya mulai mengisahkan bagaimana 16 tahun saya berdoa. Dia kaget, kok ibu bisa bertahan? Ya saya bertahan itu antara hidup dan mati. Karena apa? Satu akar yang terlalu pahit yang tidak bisa dilepaskan. Dan itu hanya bisa dilepaskan ketika kita menerima kasih Yesus. Ketika kita melekat kepada firman Tuhan. Orang itu menangis. Orang itu begitu ya Bu. Ya, hanya Tuhan yang bisa tolong. Saya pun sebagai manusia berusaha untuk nolong kamu. Saya tidak bisa. Tapi saya percaya Bapakku yang akan melepaskan engkau dari segala belenggu. Kalau kau diamkan terus dan kau terus ikutin kondisi seperti ini, engkau akan mengalami sakit. Karena saya sudah mengalami kanker. Jangan sampai kanker itu menyerang, saya bilang. Nah, disitulah dia mohon dukungan doa, bagaimana. Jadi terus di dalam pandemi ini ya kita melayani orang yang mau ketemu ya silahkan ketemu. Jadi pintu rumah saya selalu terbuka, tidak pernah saya menolak orang. Tapi yang penting semua aturan dipakai. Kalau tensi dia tinggi atau temperatur dia tinggi, tentu saya tidak bisa ketemu. Nah, disitulah saudara di tengah kesulitan, kita tetap melayani Tuhan. Melayani karena yang kita layani bukan manusia. Yang kita layani adalah Tuhan. Karena kita dipanggil, dipilih dari orang yang tidak mampu, dari orang yang tidak bisa, dari orang yang petak lidah, yang tidak pandai bicara. Tuhan bisa ubah semuanya, ya saudara. Maka kebenaran dan rasa syukur itu luar biasa. Kalau kita tidak menggerutu, kita senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Itu luar biasa, saudara. Maka slide berikutnya dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Mungkin sementara ini Ibu Rosita bisa tolong bacakan ini atau Ibu Popi. 2 Timotius 3 ayat 16. Maaf Bu, Ibu Rosita sedang di belakang dia. Oh, Popi mungkin. Oke, Pastor. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Makasih Popi. Jadi benar-benar ini firman, ini hidup. Dia mengajar kita. Dia memperbaiki kelakuan. Karakter kita nggak bisa ngerubah sendiri. Kita butuh Tuhan. Orang yang keras, orang yang wah seperti apapun, hanya Tuhan. Karena dia pencipta. Maka dia berfirman, maka semua itu jadi. Ya saudara, saya diperhadapkan semua dengan kejadian-kejadian.
Sehingga disinilah saya melihat bahwa firman itu adalah Allah sendiri, firman itu hidup. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dia mengajarin kita, kita pun mengajarin orang lain ya saudara, untuk memperbaiki kelakuan. Benar saudara, percaya enggak percaya, kelakuan orang hanya Tuhan yang bisa merubah dan menyadarkan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya dia berjalan seperti selubung yang dibukakan di selaput mata ini ya saudara, sehingga dia tercelik, dia boleh melihat, dia boleh mengerti. Nah itu yang pasti terjadi ya saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa dia satu-satunya yang bisa merubah, maka itu pasti berubah ya saudara. Kebenaran itu menuntut kesatuan antara perkataan kita dan perbuatan kita. Jadi apa yang kita katakan, perbuatan kita itu bisa dilihat ya saudara-saudaraku. Nah, pertama, hidup di dalam Yesus yang adalah sumber kebenaran. Artinya bahwa hidup sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Maka itulah prinsip hidup ya saudara. Dia sudah memberikan teladan kepada kita. Dia turun sampai ke bumi ini, ke dunia ini, karena dia sangat mengasihi kita, karena dia tidak ingin satu pun binasa. Jadi hidup sesuai dengan yang Yesus praktekkan. Ketika dia dihina, ketika dia dicerca, ketika dia melakukan kebaikan, orang menyalahkan dia. Apalagi satu adat istiadat Yahudi, kalau Sabtu nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan sesuatu. Tapi Yesus menyembuhkan orang. Orang itu membutuhkan bantuan. Orang membutuhkan kemerdekaan. Yesus lakukan. Jadi saudara, bukan karena adat istiadat kita ikuti, tapi kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi, sebuah penilaian yang lahir dari sikap yang objektivitas pribadi itu sendiri. Kebenaran adalah suatu unsur esensial sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, Yesus sudah memberikan teladan. Jalanin saudara. Hanya dia yang sanggup memampukan kita. Kalau saya pikir dengan background saya yang begitu lemah, rasanya nggak mungkin saya itu bisa bicara, saya itu bisa khotbah, dan Tuhan bawa saya kemana-mana. Semuanya rasanya tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi pikiran kita? Bagi Allah kita tuh semua mungkin. Mujizat itu terjadi. Kebenaran itu dinyatakan. Kemampuan segala Tuhan berikan, Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, milikilah prinsip hidup, saudara. Di tengah-tengah, ke depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi orang yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, orang itu pasti berbahagia. Orang itu pasti mengalami kemenangan demi kemenangan, apapun tantangan yang dihadapi. Hanya Tuhan yang membela kita, ya saudara. Jadi kebenaran adalah suatu unsur, saya katakan, suatu unsur esensial sebagai pengikut Yesus. Yesus sendiri hidup selalu memperjuangkan kebenaran. Makanya ada pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah, ya saudara. Jadi tindakan-tindakannya dan cara hidupnya sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki kewajiban untuk mempraktekkan kebenaran itu. Tuhan tahu betapa berat tantangan yang dihadapi, ya saudara, dalam pelayanan.
kita mengerti, saudara. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah. Karena hanya Tuhan pembela kita, saya katakan. Meskipun demikian, Tuhan tetap memanggil kita, mengutus kita semuanya yang ada menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan tidak cari direktur, pemimpin tidak, tapi Tuhan cari murid untuk dimuridkan semuanya. Sampai sekarang, saya juga adalah murid dari Tuhan Yesus yang selalu mau diajar, ya saudara. Jadi Tuhan tetap mengutus para murid untuk melakukannya. Ia menjamin bahwa mereka pasti akan menghadapi dan melewati semua kesulitan. Bahkan lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya saudara, tapi di situ saya katakan, kita tenang, kita damai, kita boleh melewati semuanya. Saudara tahu kalau pagi hari cerah rasanya. Pagi, jangan cepat-cepat jadi siang atau malam ya. Saya belum selesai, masih banyak tugas yang saya kerjakan. Kan nggak bisa, saudara. Semua itu pasti berlalu. Semua itu pasti berlalu. Jadi ingat, saudara. Kesakitan, masalah, semua itu pasti berlalu. Jalan itu pasti ada dalam tuntunannya, ya saudara. Ia menjamin, Tuhan itu menjamin kita semuanya pasti akan dapat menghadapi dan melewati semua kesulitan. Dan tetap kita mengalami keselamatan, kebebasan, ya saudara. Mungkin ada orang yang dapat mendatangkan kesusahan di dalam hidupmu, tekanan di dalam hidupmu, bahkan kadang-kadang bisa membunuh tubuh mereka. Saudara, kita kalau lihat, saya itu walaupun saya baca firman, ya saudara, baca buku, TV saya itu selalu on, news itu kita selalu dengar, dan saya yang melihat, sesuai dengan apa yang dikatakan di firman Tuhan di 2 Timotius 3. Ya, kejahatan, anak-anaknya yang tidak menurut, bahkan anak membunuh orang tuanya sendiri. Aduh, saudara, saya katakan, Tuhan, pemberita-pemberitamu Tuhan, utusan-utusanmu belum sampai ke mereka sehingga mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka hanya melampiaskan hawa nafsu karena sesuatu rengekan yang mereka tidak dijawab dan tidak bisa diberikan. Emosi yang tidak bisa dikendalikan. Iblis yang mencengkram pikiran dan niatnya. Saudara, itu terjadi. Sampai saya katakan, Tuhan tolong. Beda dengan anak-anak zaman dahulu, ya saudara. Kita tuh dengar derap kaki orang tua aja kita sudah takut, ya saudara. Tapi anak sekarang, wow, saya katakan Tuhan, itu tugas kita semuanya. Makanya saya itu beban saya kepada anak-anak muda, generasi penerus ini, tolong Tuhan. Bawa mereka Tuhan dalam rancangan-Mu. Selamatkan mereka Tuhan. Bebaskan mereka dari emosi, dari keserakahan, dari niat-niat yang tidak baik. Karena semua sekarang ini lewat digital ini, semua itu vulgar, saudara. Maka saya hanya katakan roh kebenaran, Tuhan tolong masuk di dalam diri anak-anak kita, bangsa kita ini Tuhan. Selamatkan Tuhan. Apa jadinya ini ke depan? Saudara. Tapi ingat, ketika kita dipanggil, kita diutus, ataupun kita harus menasihati, tentu dengan kasih Tuhan, dengan urapan Tuhan, bukan dengan emosi kita, ya saudara. Kita mengajar, kita menasihati, tapi dengan kasih. Dengan perkataan yang lembut, dengan pengertian, tidak menekan kepada mereka, sampai roh kebenaran
menuntun mereka. Karena mereka butuh kasih, mereka butuh pengertian, saudara. Ingat, tidak ada seorang pun dapat membinasakan jiwa mereka, ya saudara. Kalau kita melayani Tuhan, pengutusan itu penuh dengan risiko dan bahaya. Tapi para murid tetap dipanggil, ya saudara, untuk melakukannya dengan berani, dengan kuasa dan urapan daripada Tuhan, ya saudara. Ketika tantangan menghadang di hadapan mereka, Tuhan sendiri akan mengaruniakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Ada wibawa Allah yang untuk melewati semuanya. Tuhan akan memberkati setiap perkataan mereka, akan menyadarkan mereka, dan menjaga nyawa mereka, saudara. Jadi kita dididik dalam kebenaran, ya saudara. Slide selanjutnya. Saudara, dalam setiap situasi sulit, Tuhan menghendaki semua murid, semua kita ini tetap setia. Tetap setia, berakar di dalam Dia, fondasi kita semakin kokoh, ya saudara. Maka beritakanlah firman kebenaran, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, ya saudara. Nyatakan apa yang salah. Di sini tadi saya udah katakan, tegurlah mereka, nasihati mereka dengan kesabaran, dengan kasih di dalam pengajaran, ya saudara. Itulah seperti Timotius yang diajarkan, ya anak rohani dan rekan sepelayanan, ya saudara. Nah, Injil bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan. Menerima pernyataan dari Yesus Kristus. Paulus jelaskan sewaktu dalam agama Yahudi kan tanpa batas dalam menganiaya jemaat Allah. Orang jahat pun sekeras apapun, kalau roh Tuhan yang bekerja, roh kebenaran itu datang, itu akan mengubah orang yang sekeras Paulus pun. Bukan Paulus kita, Paulus yang ada di firman Tuhan, ya saudara. Tuhan bisa merubah sampai murid-murid yang lain pada ketakutan. Bukankah ini yang menganiaya kami? Kenapa dia diikut-ikutkan? Karena Tuhan sudah merubah mindset-nya. Tuhan sedang membongkar kehidupan Rasul Paulus, ya saudara. Maka ketika dia melihat dan menerima Yesus Kristus ini, semua yang dia lakukan itu sia-sia. Apa yang dahulu merupakan suatu keuntungan, dia hebat, dia bisa membunuh, dia bisa menghancurkan jemaat Allah. Dia berubah. Dia anggap semuanya itu merugikan dirinya, ya saudara. Seperti itu Tuhan mengubah Rasul Paulus. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi orang yang keras, jangan disingkirkan, tapi hadapi dengan kasih, dengan kebenaran, dengan kuasa dan urapan daripada Roh Kudus, ya saudara. Jadi ada ajaran yang akhirnya tertanam di hidup kita untuk diajarkan kepada mereka. Maka dikatakan di dalam slide selanjutnya, 2 Timotius 4 ayat 2, dikatakan beritakanlah firman Allah. Kita harus tetap menjadi pemberita firman. Dimanapun saudara, siapapun, ya saudara. Sampai kadang-kadang saya fotokopi, saya melihat orang, ya saya bicara. Dia kerja, dia bingung. Saya katakan hanya satu yang bisa membuat engkau tidak bingung, sulit. Kan saudara nggak tahu masa depan. Kita percaya bahwa ada yang menciptakan. Saya di mana aja saudara, saya beritakan. Pokoknya Tuhan urapi orang yang bebal pun Tuhan. Tuhan sadarkan mereka, ya saudara. Maka kita menjadi pemberita kebenaran firman Allah.
kita siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, ya saudara. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati, saudara. Maka kita harus menjadi murid yang tetap setia, berpegang pada pengakuan iman, tetapi berani menyatakan kebenaran yang dipercayakan kepada mereka. Beritakanlah firman itu. Firman itu ada kuasa, ya saudara. Siap sedia, kita siap selalu, ya saudara, kondisi apapun, ya saudara. Bagaimanapun kondisi, kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita, ya saudara. Jadi tetaplah memiliki keteguhan hati, kesetiaan di dalam Dia. Saudara, slide yang berikut yaitu rasa syukur dan kekuatannya. Halo? Rasa syukur dan kekuatan. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, penderitaan, hal baik yang dikerjakan menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Dan akhirnya akan menghasilkan kemuliaan Allah. Ya saudara. Slide berikutnya. Rasa syukur dan kekuatannya. Ya saudara. Roma 8 ayat 28. Allah itu turut bekerja. Sesulit apapun ya saudara yang kita hadapi. Kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti itulah Tuhan kita, ya saudara. Kalau kita melekat, Dia nggak pernah tinggalkan saudara dan saya. Roma 8 ayat 15 sampai 17 itu saudara bisa baca sebagai PR di rumah. Ya Aba, ya Bapak. Roh bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ya saudara. Jika kita menderita bersama dengan Dia. Jadi penderitaan kita itu udah ditanggung oleh Tuhan. Sekalipun orang lain katakan, waduh kok seperti itu ya. Wah, saya nggak bisa, nggak sanggup menghadapi seperti itu. Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa keluar dari masalah yang secara manusia itu tidak mungkin, ya saudara. Rasa syukur dan kekuatannya itu. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ya saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Jadi, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, apapun akan terasa ringan. Beban seberat apapun, kita tidak akan rasakan, saudara. Hanya orang bengong aja melihat kita. Kok bisa ya? Kok sanggup ya? Nah, Tuhan tahu kekuatan, kesanggupan kita sampai di mana, saudara. Jadi, saudara-saudaraku kekasih, apapun yang kita hadapi di muka bumi ini dalam kehidupan kami, baik anak-anak, baik orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, ya saudara, hargailah setiap proses yang kita hadapi, setiap keringat, setiap perjuangan, dan jangan pernah kita takut dan khawatir dalam hidup ini. Karena selama kita hidup, masalah itu pasti selalu datang silih berganti. Tetapi Allah itu campur tangan dalam segala hal. Ya saudara, saudara lihat suatu cincin berlian, orang melihat itu indah, berkilauan, ya saudara. Tapi sebelum berlian itu digali, diasah, kan tidak seindah yang sudah dipamerkan di toko. Dia harus menghadapi gesekan-gesekan, bentukan, pemotongan, ya saudara. Rasanya itu sakit semuanya, ya saudara.
Tetapi setelah dibentuk menjadi indah, menjadi sajian yang banyak diperhatikan dan diinginkan orang. Demikian manusia dibentuk, saudara, dalam kesakitan untuk keluar menjadi perabotan Allah yang indah dipandang orang, indah dipakai orang, ya saudara. Tapi semuanya itu lewat proses. Jangan melihat orang yang sudah jadi. Anda tidak melihat proses yang begitu sakit yang dihadapi. Orang yang sukses dalam pekerjaan, Anda lihat sebelum dia berhasil. Jatuh bangun, hinaan, cercaan, cemooh. Orang tidak peduli. Seperti digital yang Microsoft. Microsoft itu udah 40 tahun sampai sekarang. Tapi masih tetap eksis. Tapi sebelumnya, berapa tahun, berapa puluh tahun, orang tidak menganggap. Sama dengan Gojek. Orang tidak menganggap, apaan sih kerjaan sepeda motor. Orang menolak, bahkan demo. Tapi sekarang Nadine menikmati. Dia berhasil, tapi lihat sebelumnya. Sakit, saudara. Ada penolakan, ada hinaan, demo. Mungkin saudara hadapi seperti itu. Jangan takut. Kalau Anda yang diberi Tuhan, seperti lampu Thomas Edison yang drop out dari sekolah. Tapi dia terus berinovasi sampai terjadi penerangan. Dibentuk itu sakit, saudara. Mengalami untuk kau jadi sukses itu tidak mudah, ya saudara. Semua lewat satu proses. Maka pekerjaan, setiap pekerjaan adalah baik kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya saudara, suatu legalitas ya saudara akan saudara dapatkan. Kita diajar untuk tidak merasa paling benar, paling bisa, paling hebat. No, saudara. Tapi kita terus berinovasi. Tetap mempunyai pikiran positif, berdaya guna, menjaga kepercayaan, saling dukung ini seperti kita keluarga besar Allah. Tidak serakah, tidak saling menjatuhkan, mengkritik, menggosip, tidak ada. Atau memfitnah. Karena kita tahu firman. Kalau kita mau melihat hari-hari depan dengan baik, maka kita harus menjaga lidah kita. Untuk melihat hari depan baik, saudara. Jadi segala kebaikan, segala ajaran di firman Allah itu kita harus lakukan. Berusaha menyampaikan segalanya dengan etika, sopan santun, ya saudara. Mengawali segala apa yang kita mau lakukan dengan doa, Sering orang katakan doa-doa nggak kerja. Semua itu ada keseimbangan, saudara. Jadi setiap perjuangan janganlah takut dan khawatir dalam kehidupan kita. Allah yang membela. Tetap berpikir positif, berdaya guna, menjaga kepercayaan ini tadi yang saya ucapkan tadi. Tidak memakai kekuatan sendiri. Selalu mengawali dengan doa, menjaga kejujuran, transparan, kerja keras, tanpa berkeluh kesah, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, karena saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Suatu hari, saudara, pinggang saya sakitnya bukan main. Di ronsen, waktu itu di rumah sakit Karawaci. Banyak yang saya hadapi. Setelah di ronsen hasilnya, ibu harus dioperasi.
Karena ini tidak ada jalan lain kecuali operasi. Saya doa kepada Tuhan, Tuhan, tubuhku ini Engkau yang membentuk, Engkau yang menciptakan, Engkau adalah pabriknya Tuhan. Kalau ada sesuatu di tulang punggungku Tuhan, yang mengeluarkan cairan yang dimana cairan itu hanya bisa dilaksanakan dan operasi. Engkau berfirman semuanya itu akan normal. Saya berdoa, saudara, berdoa. Kemudian sempat saya tanya, berapa operasi? Operasi itu sekitar 150 juta. Tuhan, Engkau dengar semuanya. Saya katakan kepada dokter, dokter, saya akan berdoa, saya akan pikirkan semuanya itu. Tahu nggak, saudara? Lewat berapa minggu setelah saya berdoa dan saya berpuasa, saya kembali ke dokter, tapi saya nggak jauh-jauh ke Karawaci, saya ke Pondok Indah. Saya katakan kepada dokter, saya bawa semua hasil. Dokter itu kemudian melihat semua hasil, memang tidak ada jalan lain operasi. Tetapi 3 hari sebelumnya, saudara, yang tadinya saya jalan sakit, duduk sakit, bergerak sakit, saudara. Sakitnya bukan main. Saya hanya dengan air mata, saya hanya mengucapkan syukur kepada Tuhan. 3 hari saya tidak rasa sakit. Saya cerita kepada dokter, dok, saya harus operasi. Saya nggak mau operasi, dok. Gini, dok, 3 hari ini hari ketiga, rasa sakit itu hilang, dok. Wah, dokternya periksa. Anda mengalami mujizat yang besar. Itu, saudara. Kalau kita berada di dalam Tuhan, seperti itulah berita yang kadang bisa mengejutkan kita. Dan sakit itu tidak pernah kambuh lagi. Benar-benar Tuhan sendiri yang beracara. Iman yang harus teguh. Kekuatan itu hanya dari Roh Kudus. Kemampuan. Iman percaya kita. Tidak digoyahkan oleh apapun. Karena dikatakan, kalau saya tidak dioperasi itu bisa kelumpuhan. Tetapi Tuhan kita ajaib, saudara. Ajaib. Dokter aja yang periksa ketika tulang saya patah. Bayangin telapak kaki saya, jari-jari di depan itu bisa muter ke belakang, saudara. Lepas sama sekali. Itu aja dokter setelah berapa minggu ya, di mana saya kembali dan di ronsen oleh dokter. Wah, nggak masuk di akal, kata dokter. Kenapa, dok? Ini mah tulang anak muda. Sedangkan umur saya udah 70-an. Ini miracle ini. Tulang yang patah itu udah melekat, saudara. Itu kalau bukan Tuhan. Walaupun kita menghadapi kesakitan luar biasa. Rasa syukur, kita mengucap syukur di dalam segala keadaan itu kunci. Karena Tuhan melihat anakku diapain, selalu bersyukur. Aku akan menyertai, aku akan melindungi. Aku akan merdekakan dia. Itulah Yesus kita, saudara. Mencari segala yang positif demi kemajuan, ya saudara, adalah hal yang baik. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling memfitnah, tidak menyalahkan kenapa begini. Kenapa dia alami begitu? Nah, kalau kita lihat Yesus melakukan yang benar, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, Yesus memberi makan. Kenapa dia menderita? Kenapa harus dibunuh dengan dirajam seperti itu? Salah apa? Dia tidak bersalah, saudara. Maka jangan suka memfitnah. Kita lihat, kalau kita gambarkan bagaimana Yesus, bagaimana kasihnya kepada kita, dia rela mengorbankan, teladannya kita harus ikuti, saudara. Kita tidak mengalami kesakitan seperti
apa yang Yesus hadapi. Dibunuh seperti itu. Saudara, daripada kita bergosip, lebih baik kita beritakan firman. Mulut ini kita jaga mengeluarkan perkataan-perkataan. Kenapa saya selalu bersyukur? Bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, slide berikutnya, slide terakhir. Rasa syukur itu akan mengubah segalanya. Kebencian hati menjadi kasih sayang, saudara. Ada teman-teman dari Pak Hari. Dia datang, dia berkeluh kesah. Triliunan uang yang ditipu orang. Saya sampai kena stroke, dia katakan stroke ringan. Kemudian saya hanya katakan, kita ini hidup di dunia itu berbagai macam tantangan ujian datang. Di mana hati kita melekat? Apakah kita lebih melekat kepada Tuhan daripada segala yang ada ini? Kalau kita terikat kepada harta benda, keuangan, kita akan sakit, saya katakan. Dia cerita semuanya. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita katakan suka-sukamu Tuhan. Karena Engkau yang kasih aku napas. Karena Kau yang kasih aku kehidupan. Nah, Bapak mau hidup tenang gak? Mau dipikirin harta? Mati kagak dibawa sesen pun. Tidak ada apapun yang dibawa. Kok diributin? Sekarang aja aset Bapak masih begitu banyak. Carilah yang tenang. Iya Bu ya. Banyak. Aset saya sudah nggak mau mikirin mau saya jualin yang lain-lain. Saya mau hidup tenang masa tua. Iya, saya katakan kita hanya tenang dekat Tuhan. Jadi saudara, pergunakan waktu yang masih ada yang Tuhan berikan. Rubah cara kehidupan kita. Tidak dengan omelan, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan gerutu, tapi senantiasa bersyukur. Saya tadi katakan rasa syukur itu mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Benar, saudara. Dengan kasih sayang, bukan kasih sayang manusia lagi, tapi kasih dari Yesus. Kasih yang dari Yesus itu kasih agape, kasih yang walaupun, saudara. Rasa syukur akan mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan, saudara. Rasa bersyukur kita kepada Tuhan itu mengubah segala kekeruhan yang terjadi. Ini boleh menjadi suatu suasana yang bahagia, yang jernih kembali. Ada kehidupan. Rasa kita bersyukur kepada Tuhan menjadikan hari esok itu akan penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang baik, gambarkan yang baik, nyatakan yang baik. Maka yang baik itu yang akan terjadi. Imanmu saat kau menghadapi ujian dengan berbagai tantangan. Ketika kita kembali ingat rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya saudara, bersyukur itu akan mengubah emosi. Kalau Anda tukang marah, emosional, itu Anda dilatih menjadi sabar. Benar saudara. Waktu kehidupan saya dengan almarhum Pak Susilo, sampai semua gembala yang lain. Tuhan izinkan Ibu Diana di tengah-tengah keluarga ini. Itu merubah karakter Bapak. Tadinya
Kalau laporan dari anak, orang ini gini-gini, langsung dipecat, saudara. Sehingga mereka yang kerja di sana alami ketakutan. Tetapi semenjak saya katakan bukan saya yang bisa merubah. Tuhan yang merubah semuanya ini. Dulu nggak bisa diajak ngomong, saudara. Yang ada adalah bentakan. Padahal terlihat senyum melulu. Luar dan dalam itu beda. Ya, saudara. Maka di situ saya sering katakan kepada mereka, saya nggak bisa ngerubah. Yang ngerubah itu Tuhan. Karena saya juga berdoa. Berdoa dan rasa syukur aja, ya saudara. Itulah kuncinya, saudara-saudaraku kekasih. Makanya kenapa saya senantiasa menyatakan baca firman. Nggak bosan-bosannya baca itu firman. Tuhan itu melepaskan kita dari segala kuasa kegelapan. Memindahkan kita, ya saudara, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ya saudara. Jadi saya katakan apapun yang saudara hadapi, mari kita melekat kepada Tuhan. Ya saudara, apalagi kita sebentar perjamuan kudus. Arti dari suatu perjamuan. Di mana Yesus tubuhnya tercabik-cabik. Darahnya mengalir. Hanya untuk menyelamatkan, membersihkan dosa saudara dan saya. Rasa syukur itu tak henti-hentinya, saudara. Kalau kita tidak punya Yesus, bagaimana kita menghadapi kehidupan seperti ini? Tidak ada satu manusia pun kuat. Mari siapkan hati kita. Berjalanlah kita terus di dalam kebenaran dan rasa syukur senantiasa terucapkan dari kehidupan kita. Kita bersyukur untuk menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman. Apa yang kau nyatakan kepada hamba. Untuk umat-Mu mengalami Tuhan kedamaian dan percaya kepadamu, ada jalan keluar di tengah kehidupan, tantangan, kesulitan, masalah apapun, penyakit apapun, tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan yang menjadi murid-murid-Mu Tuhan mengalami banyak mujizat di luar pikiran manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semuanya, bawa kami terus Tuhan. Tuntun kami terus ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.